Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka sepertinya sedang mempermalukan dan juga membungkam mulut orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa IKN itu mangkrak, IKN tidak dilanjutkan Prabowo, IKN jadi kota hantu, IKN jadi kota mati, IKN jadi tempat jin buang anak, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman semua masih ingat siapa yang selalu menarasikan hal seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sengku di Indonesia, yakni Amin Rais, yang memang kebenciannya terhadap Pak Jokowi sudah sangat akut, teman-teman ya. Dan baru-baru ini Roy Suryo CS juga mengatakan hal yang senada. Dia mengatakan bahwa IKN itu jadi kota mati, mangkrak, dan lain sebagainya. Aduh. Nah, di video ini kita akan mendengarkan penjelasan Mas Wapres Gibran mengenai perkembangan dari IKN. Biar orang-orang ini tidak berkata sembarangan dan tidak bisa meracuni pikiran masyarakat, teman-teman. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana Damai Hari Lubis membungkam dan juga mengajari kuasa hukum Roy Suryo, yakni Abdul Gofur, mengenai teori hukum. Waduh. Kok ada kuasa hukum yang diajarin teori hukum ya? Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Irma Suryani yang sedikit menyentil Mahfud MD. Wah, benarkah Mahfud MD sedang disentil? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pada waktu lalu itu ada media asing lah yang ya isinya kurang baik. Kota hantu, mangkrak. Amin Rais bilang gitu juga, Mas Wapres. Roy Suryo juga. Kita tetap fokus pada Pembenci lainnya juga ngomong begitu. pekerjaan kita, fokus dengan pembangunan yang ada di sana. Dan saya lihat terakhir kunjungan ke sana akhir tahun yaitu sudah sesuai timeline. Progresnya sudah cukup baik. Saya ke sana akhir tahun, 2 minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana untuk mereview progres pembangunan yang ada di sana, dan saya lihat progresnya sudah sesuai timeline yang ada. PR-nya sekarang mempercepat dan juga memonitor pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Yang ini nanti akan dikebut selesai di 2028. Wow, ini dikebut ya. Proses pemindahan ASN juga sudah terus berjalan. Saya sudah perintah ke Pak Kasat Wapres juga untuk segera memindahkan beberapa staf kami, Pak, untuk berkantor di Istana Wapres yang ada di sana. Saya lihat juga dari Menpan RB juga sudah mulai berprogres untuk memindahkan beberapa ASN. Saya lihat ada 4.000-an ASN yang dipindahkan di tahun ini. Wih, udah banyak ya. Jadi saya kira ini progresnya sudah cukup baik, dan saya lihat juga bangunan-bangunan komersil. Kemarin kita lihat sekolah SD, SMP, SMA, kampus, rumah sakit sudah jadi semua, saya lihat. Lalu kantor-kantor kementerian. Jadi saya kira itu IKN progresnya sudah cukup baik, dan saya kira kunjungan Pak Presiden terakhir ke sana ke IKN itu sudah cukup mematahkan beberapa keraguan lah terkait IKN. IKN tidak mangkrak. IKN tidak mangkrak. Bukan kota hantu. Kasih tahu kau baca itu. Dia nanya, sekarang lagi nyari nih. Jangan bilang besok dia tahu. Bang Damai, maksudnya apa dari Itu undang-undang peralihan pengaturan, oke. perubahan. Padahal dia suka ngomong, tapi dia nggak tahu ada di mana. Nah, Ya itu gini, Bang. transitoir. Gini, Kalau ya. saya nggak pakai istilah transitoir. Gini. Tapi Yang peralihan. Lex Oke. Paporil. Sini. Oke. Yang abang sebut itu adalah undang-undang penyesuaian pidana. Sudah. Ya, beda gini, Bang. Yang kami Tadi, sandarkan kau baru berapa detik baca udah mau menerangin aku. Aku SP3. ngasih tahu kau. Aduh. Oke, guys, Bang Semar ketawa-ketawa aja ya kan. Itu Lihat adalah mereka daerah berantem. Kapolri, Wah baru, kau baru. Itu cuma pegang kau. Nggak ada lagi yang lain. Iya dong. Nggak ada lagi. Ya kita kan berpegang Aku kepada ajarin, hukum. aku ajarin. Oke, boleh, Oh, boleh. dari dulu sampai sekarang nih ya, disaksikan ya. Boleh. Nggak pernah nyebut Undang-Undang nomor 1 tahun 2026. Itu peralihan.
Tentang apa itu, Bang? Nah, itu dia kau Ya, baca enggak, lah. maksudnya kalau Udah bagus gua kasih tahu. Enggak, Undang-Undang Nomor 1 2026 tentang apa, Bang? Tempat lain. Enggak, bukan dia tentang punya. apa? Ya kan ini bukan suatu edukasi Enggak, publik. aku bukan di sini loh, Bang. Nah. Aku Oke, bukan di sini. yang disampaikan apa? Supaya Nanti dengerin Apa yang lu argumentasi dia nih. Oke. Supaya Dia bilang, Emang nggak ada seru lagi ya cuma sesama itu kan. pembenci Nah, berantem. Ada banyak orang-orang ya, tokoh yang dibantu Pak Jokowi. Ketika terpuruk diangkat menjadi menteri, ya. Tapi Siapa tiba-tiba tuh, Bu? ketika sudah Pak Jokowi udah selesai, jelek-jelekin Pak Jokowi. Malah menyerang Nah, terus. ini yang menurut saya manusia-manusia kardus yang nggak konsisten, ya. Iya, iya. Tidak punya apa namanya ya, tidak punya Manusia moral. kardus ya kan. Tidak punya moral. Kenapa waktu masih jadi menteri gitu ya, muji-muji, ya muji-muji setengah mati ya bahwa Pak Jokowi itu orangnya apa namanya budinya begini, orangnya begini, pokoknya semuanya bagus lah. Tiba-tiba ketika sudah Pak Jokowi udah nggak menjabat lagi, ngomongnya berbalik-balik. Nah, orang seperti ini menurut saya itu orang munafik, orang yang nggak munafik. bisa menghargai kebaikan orang lain. Ya, saya nggak pernah mendapatkan apapun dari Jokowi. Silahkan cek. Karena saya lebih suka jadi anggota DPR. Kenapa? Anggota DPR itu 5 tahun loh, Mas. Ya, tapi kalau jadi menteri bisa 2 tahun aja bisa reshuffle loh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa reshuffle. Setahun bisa reshuffle Setelah reshuffle juga. saya nggak mau ngapain. Kan lebih baik saya jadi wakil rakyat. Betul. Ya, pikiran tenang. Dan itu teruji loh wakil rakyat. Bekerja untuk rakyat, Dipilih ya, langsung oleh rakyat. dipilih langsung oleh rakyat. Selesai. Ngapain saya mikir-mikir jauh-jauh? Toh saya sudah punya posisi kok. Nggak perlu lagi saya minta-minta apapun atau berpikir apa seperti orang-orang lain ya. Sampai ada yang bilang ke saya gini, Bu Irma kenapa sih nggak jadi menteri gitu? Kenapa sih nggak minta jadi menteri? Saya bilang, jadi menteri itu nggak gampang. Dan itu bukan passion saya. Jadi wakil jadi gubernur, bupati, wali kota juga bukan passion saya. Saya nggak akan pernah ambil itu. Karena itu bukan passion saya. Passion saya menjadi wakil rakyat. Only that. Itu menghormati. Itu aja. Menghormati diri gitu loh. Ada kan orang. Saya tahu diri. Iya, itu maksudnya. Dengan kemampuan saya gitu. Saya bisa membaca kemampuan saya dan bertanggung jawab dengan kemampuan saya. Saya nggak mau mengambil sesuatu yang itu saya nanti nggak apa ya, nggak bisa bekerja saya dengan pertanggungjawabkan. baik. Iya. Mengapresiasi Keren Bu Irma. ketika misalnya Egy Sujana itu sahabat saya ya. Oke. Bang Egy itu saya tahu persis. Ya, saya mengapresiasi beliau. Ya. Beliau tidak bicara soal minta maaf, tapi tersirat ya dalam apa yang beliau sampaikan bahwa nggak perlu minta maaf, tapi yang lebih penting lagi adalah silaturahim. Dan di sana ada kepercayaan, ada saling percaya dari dua pihak, dari Egy maupun dari Pak Jokowi. Dan kerennya lagi, Egy itu Muslim sejati loh, ya. Dia mengakui bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang punya akhlak yang sangat baik. Itu nggak bisa dibeli dengan uang tuh, nggak bisa dibeli dengan apapun tuh ya kalimat itu pengakuan itu. luar biasa itu. Saya kira ini perlu ya digarisbawahi bahwa apa yang disampaikan Egy itu luar biasa. Luar biasa sekali. Dia juga tidak menempatkan dirinya sebagai Nabi Musa, dan dia juga tidak menempatkan Jokowi Fir'aun kok. Ada penjelasan beliau ya Ada kemarin penjelasan ya. secara tegas. Tapi kami kemarin sempat marah loh, Bu. Ya, kita pun harusnya bisa membaca ini secara bijak. Jangan semuanya harus dengan marah. Siap. Nanti jadi penelitian supranatural. Supranatural nanti. Itu kan jadi bingung nanti ini ya penelitian dengan supranatural itu jadinya apa? Kan? Waduh, siapa tuh? Oke, tanggapan dari Bung Freddy. Ya, saya rasa untuk konteks ini bahkan di dalam banyak hal selama beliau memimpin juga Pak Jokowi itu tidak pernah ada kata takut, pernah ada kata gentar. Jadi dan statement beliau itu juga konsisten ya. Sejak awal dia bilang dia akan tampil, akan hadir di persidangan, akan menunjukkan bukti-buktinya. Kalau maaf itu juga dia konsisten sejak awal
selalu secara pribadi akan selalu memaafkan kalau ada yang minta maaf, tetapi tetap juga konsisten bahwa memang untuk persis yang dibilang Bung Kosizudin tadi, ya ini kan ada 2 klaster ya. Nah, klaster kedua ini sedang berproses ya sudah segera nanti akan kami percaya akan P21 dan memang tidak akan ada penyelesaian apapun itu secara baik-baik dan kekeluargaan yang akan menyelesaikan untuk restoratif justice untuk teroris. Oke, tapi tadi Anda bilang Pak Jokowi berani untuk menyampaikan itu di pengadilan, tapi kalau kita lihat kemarin saja untuk kepentingan gelar perkara khusus yang bukan persidangan itu bisa dibuka, kenapa? Apa sulitnya meminjam barang bukti untuk dibuka, dikirimkan untuk proses persidangan menunjukkan bukti? Kami justru melihat jangan-jangan apa yang disita ini sebagai manuver untuk ditutupi agar tidak bisa ditampilkan di Solo, sehingga dihentikan di Polda Metro Jaya dengan dalih itu barang bukti, dan pada akhirnya yang ada di Polda Metro Jaya pun tidak akan sampai ke pengadilan. Kenapa? Perkara ini selesai di tengah jalan. Ini yang saya lihat gitu loh. Kenapa Bung Kozi ini tetap kekeh bahwa yakin betul bahwa perkara ini akan berhenti di tengah jalan, padahal dari Bung Freddy sendiri bilang bahwa enggak mau dia tidak. Jangan berharap kali, nggak mungkin. Kalau saya berharap Pak Jokowi cabut laporan ya kan. Presiden Jokowi itu secara teknis dulu ya. Ini adalah presiden yang menang pemilu berkali-kali. Dari wali kota, gubernur, ya kan, presiden 2 kali. Berbeda dengan Presiden SBY. Presiden SBY cuma menang pemilu 2 kali. Iya kan? Dan sama partainya lah. Iya kan satu paket itu kan. Karena Pak Jokowi kan nggak punya partai gitu, ya kan. Nah kalau Pak SBY, Pak SBY itu menang pemilu 2 kali. Yang aku mau bilang bahwa Pak Jokowi itu sangat paham bagaimana logika elektoral itu bekerja gitu. Logika elektoral. Bahwa ini adalah pemilihan presiden yang paling penting itu sosoknya kuat dan lain-lain gitu ya, yang punya atribut A B C D F G. Ya kan, walaupun Pak SBY juga punya kualifikasi yang mirip gitu ya. Saya sebagai bagian dari TPUA 3N tentu saja mengkritisi ini, terutama ada yang diawali dengan sebelum pelaporan terhadap Pak Roy Suryo dan Pak Ahmad Hojinuddin kan pemecatan dulu. Wah, gitu kan, rekan-rekan di TPUA-nya. Gitu, dipecat. Otoritas pemecatannya sendiri nggak ada. Jangan nangis, kan? jangan nangis. Dia hanya menyebut hak prerogatif. Jangan nangis. Hak prerogatif dari mana? Presiden. Untuk pertanyaannya. Yang mencopot sendiri. Otoriter itu. Bagaimana mau memperjuangkan demokrasi kalau perilakunya otoriter? Apakah perlu melakukan pelaporan juga? Tapi bentar, Anda ini dilaporkan apakah karena bertemu salah satu kader Banteng? Ataukah membangun komunikasi atau hubungan dengan kader Banteng? Karena kan kemarin Novel Bamukmin sempat membocorkan informasi yang sangat sensitif ini, teman-teman. Kalau di antara orang yang dipecat-pecat ini, yang dipecat oleh Egy Sujana, itu ada yang bertemu dengan kader Banteng, tokoh-tokoh Banteng. Dan diduga ya ada yang bermain di balik ini. Nah, ini perlu diklarifikasi juga nih. Seperti yang teman-teman lakukan yang lain, gitu kan, atas pemecatan ini. Karena apa? Tersinggung kita semua. Ada perkataan tidak sesuai dengan garis perjuangan TPUA. Itu alasannya. Garis perjuangan TPUA itu membela ulama dan membela aktivis. Bukan ngelaporin aktivis. Bukan ngelaporin aktivis. Iya, pakai dalil-dalil. Ya kan? Dalil-dalil Musa Harun. Macam bener ya orang ini ya kan. Nabi Musa. Begitu. Ini sedang kita dalami juga. Apakah masuk kualifikasi penistaan agama? Kalau saya pribadi tersinggung. Nabi Musa direndahkan begitu. Nabi Harun direndahkan begitu. Kemudian Firaun beda polanya. Kalau Firaun mau membunuh Nabi Musa, ini malah Firaun membebaskan Egy. Mulai menggunakan narasi-narasi penistaan ya kan. Waduh, apakah nanti Egy Sujana dilaporkan atas dugaan penistaan agama juga, teman-teman? Jadi ini persoalannya jadi berbeda. Begitu. Sedang kita dalami. Kita akan tanyakan ke ulama.
bahwa apa yang dilakukan oleh Egy dengan mengutip-ngutip ayat itu sebenarnya keliru, salah besar gitu. Bahkan sebagai muslim tersinggung kita, nabi kita direndahkan. Kalau saja Bang Egy tidak mencabut laporan Bang Roy dan Bang Aka, kita akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya. Ancam-ancaman ya kan, saling mengancam. Yang dimakan serigala. Dan sayangnya Bang Egy dan Bang DHL sudah memencilkan diri. Berarti sudah dimakan serigala. Serigala kekuasaan, serigala kekayaan, atau serigala-serigala yang buruk yang menyebabkan hilang dari komunitas bersamanya. Oleh karena itu, kita tetap bersatu, karena kita yakin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan kita masih bersatu. Yang terbaik. Bang Egy dan Bang DHL sudah bercerai. Mudah-mudahan bisa disadari dan tobat kembali ya. Karena sebagai muslim harus mendoakan sesamanya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Egy Sujana yang diancam oleh Rizal Fadilah akan dilaporkan kalau dia tidak mencabut laporannya? Waduh. Ini sesama kawan, ini sesama kawan perjuangan kok sudah mulai makin panas gitu. Dan tadi debat yang terjadi antara Damai Hari Lubis dan juga Abdul Gofur, penasihat hukum dari Roy Suryo, ini menarik juga. Penasihat hukum Roy Suryo kok bisa-bisanya diajarin sama DHL mengenai teori hukum. Waduh. Apakah kualitas dari pengacara Roy Suryo memang seperti itu teman-teman? Hanya mengetahui segelintir pasal kemudian mengglorifikasinya, ya kan? Tadi Bung Semar dengan santainya menikmati perdebatan di antara pembenci nih teman-teman. Cuman Bu Irma, kalau kita dengarkan penjelasan beliau tadi, dia sangat menghargai, menghormati apa yang dilakukan oleh Egy Sujana yang mendatangi Pak Jokowi silaturahmi sampai memuji-muji akhlak dari Pak Jokowi. Itu Ibu Irma sangat hormat dengan Egy Sujana. Dan ingat kata Ibu Irma, jangan mudah emosi dengan isu-isu yang disebarkan oleh gerombolan pembenci yang katanya Egy Sujana mengatakan bahwa dia mendatangi Fir'aun. Fir'aun itu dinarasikan sebagai Pak Jokowi dan dia sebagai Nabi Musa dan Nabi Harun dan lain sebagainya. Ya kata Ibu Irma, jangan mudah tersulut, jangan mudah terpancing. Nanti kayak salah satu peneliti yang neuro itu ya kan, yang til gitu ya kan. Waduh. Yang peneliti alam goib apa ya? Dia peneliti apa sih teman-teman? Saya bingung juga. Dia peneliti apa sih? Dan tadi Mas Wapres Gibran membungkam omon-omon dari media asing dan juga orang-orang yang selama ini menarasikan bahwa IKN itu mangkrak, IKN itu tempat kota hantu, kota mati dan lain sebagainya. Dengarkan tadi penjelasannya bagaimana perkembangan IKN dan penegasan bahwa IKN akan diteruskan oleh Presiden ketika beliau berkunjung ke IKN teman-teman. Dan ini sangat luar biasa. Mas Wapres Gibran juga sudah memindahkan beberapa ASN-nya atau stafnya ke Istana Wapres dan mungkin akan bekerja di sana, mempersiapkan segalanya sebelum Mas Wapres berkantor di sana teman-teman. Karena kan isunya Mas Wapres Gibran akan berkantor di sana. Dan tadi kira-kira siapa ya yang disentil oleh Ibu Irma? Orang yang dulunya diselamatkan Pak Jokowi, kemudian memuji-muji Pak Jokowi ketika menjadi menteri, dan setelah Pak Jokowi tidak menjabat dia seolah-olah mungkin bahasanya menikam dari belakang gitu ya kan. Waduh, luar biasa. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.